Dr. Nasir Tamara. Saya tidak perlu lagi memperkenalkan Anda karena Anda adalah Presiden PEN Indonesia dan Anda adalah mantan Ketua Satu Pena. Nah, tentu Anda adalah insan yang paling berhak untuk bicara tentang filsafat penulis Indonesia. Silakan, Dr. Nasir Tamara. Silakan. Sebetulnya banyak sekali orang yang lebih pantas bicara soal filsafat di Indonesia ini. Tapi karena saya diundang oleh Pak Jaya Suprana dan background saya sebagai mantan orang yang mengurusi ratusan penulis profesional di tanah air, mungkin saya bisa bicara sedikit. Jadi kemudian juga latar belakang saya ketika saya tinggal di Eropa, saya bergaul dengan banyak filsuf gitu. Dan termasuk juga pernah berjumpa dengan Jean-Paul Sartre dan juga Michel Foucault dan orang-orang seperti itu. Jadi izinkan saya menerima permintaan dari Mas Jaya. Bukan Anda terpaksa, dipaksa untuk bicara. Jadi saya yang berdosa ini. Silakan. Jadi saya harus riset lagi untuk acara hari ini. Dan harus riset yang cukup panjang. Wah, makasih. Dan saya tahu background-nya ini dari laporan-laporan di harian, misalnya Media Indonesia, 8 tahun lalu itu ada perdebatan. Perdebatannya itu antara Pak Jaya Suprana dengan mereka yang memang mempunyai latar belakang akademis sebagai filsuf gitu. Intinya saya menangkap bahwa pada waktu itu kan sehubungan dengan peluncuran 4 buku ya. Dan jadi ada persoalan memberi judul apakah filsafat itu ada di tanah air, apakah ada filsuf Indonesia. Ya. Nah, jadi karena ada keraguan dari penyunting 4 buku itu, ditulislah ditambah kata tambahan di dalam kurung. Jadi dalam kurung di. Jadi artinya mereka masih ragu apakah ada filsafat yang filsafat asli Indonesia. Dan saya sendiri melihat bahwa posisi Pak Jaya mengatakan ada. Dan itu memang juga sama dengan posisi filsuf kita yang jarang dibicarakan bahwa beliau itu filsuf, yaitu Ibu almarhumah Tuti Herati Busena. Iya. Yes. Jadi betul sekali. Jadi beliau itu sebetulnya adalah seorang filsuf. Dan dia berjasa karena orang yang pertama telah memasukkan ke dalam ensiklopedia para filsuf yang terbit di Paris. Diterbitkan oleh sebuah penerbit yang bergengsi namanya Presse Universitaire de France. Jadi Presse Universitas Prancis. Judulnya Encyclopédie des Philosophes. Dan itu beliau memasukkan nama-nama misalnya Surya Mentaram, kemudian juga Sultan Takdir. Nah, ada 10 yang masuk di dalam itu semua. Dan saya merasa bangga. Beliau sendiri memilih para filsuf Indonesia itu dalam 2 gelombang. Gelombang yang pertama yang diterbitkan di ensiklopedia tentang para filsuf dunia yang terbit di Paris. Kemudian rencananya ada nama-nama lagi
puluhan yang siap dimasukkan untuk edisi ensiklopedia itu yang berikutnya. Namun karena memang proses menulis ensiklopedia itu lama, menggantinya semua, maka yang baru itu belum sempat dimuat. Tapi mungkin di masa depan itu akan dimuat sebagai tambahan nantinya. Mungkin kita ada 30-an orang ya di dalam entry-nya di dalam ensiklopedia itu. Dan jadi tadi juga saya bicara dengan teman seorang filsuf yang mengajar di Universitas Gadjah Mada. Saya tanyakan pada beliau, apakah dia setuju ada filsuf Indonesia? Dia bilang ada. Dia menyebut beberapa nama. 2 nama yang saya bisa sampaikan di sini. Yang pertama itu Soejatmoko. Menurut dia adalah filsuf. Dan yang kedua Surya Mentaram. Jadi berdasarkan hasil riset saya, memang masalahnya adalah masalah definisi, Pak Jaya. Jadi kita harus mendefinisikan apa yang kita maksud dengan para filsuf Indonesia. Apa yang dimaksud dengan filsafat Indonesia. Bukan di Indonesia, tapi Indonesia sebagai kata sifatnya. Dan jadi saya lega karena dalam riset saya ternyata banyak yang sepakat bahwa filsafat Indonesia itu ada. Namun sejauh ini di kalangan akademis masih ada juga yang belum percaya bahwa ada filsuf Indonesia. Dan ini problem yang dihadapi. Mengapa ini bisa sampai terjadi? Ini terjadinya karena begini. Pertama, kita lihat universitas yang memiliki fakultas filsafat yang pertama kali adalah Universitas Gadjah Mada. Sepenuhnya filsafat, bukan jurusan. Jadi sepenuhnya fakultas filsafat. Sebetulnya ketika universitas itu didirikan tahun 50-an, awal 50, sesudah Republik kembali ke Jakarta, sudah ada itu filsafat, pedagogi itu masuk ke dalam satu organisasi. Tapi kemudian lalu filsafat itu agak hilang dan baru muncul lagi tahun 67. Jadi itu juga sebuah tafsir, bisa ditafsirkan bahwa ada keraguan di universitas itu pada masa itu, apakah sudah saatnya membuat sebuah fakultas filsafat. Dan tahun 67, keraguan itu sudah hilang bahwa ada filsafat Indonesia. Jadi di di universitas lain, bahkan yang milik negeri, ilmu filsafat itu masih merupakan jurusan. Jadi statusnya beda. Kalau jurusan dengan fakultas, fakultas itu jauh lebih tinggi dan dengan kurikulum yang lebih ketat, kemudian juga organisasi yang lebih bagus dan pendanaan yang cukup untuk membuatnya menjadi sebuah studi yang diminati. Dan saya senang mendengar bahwa minat dari orang-orang muda untuk belajar filsafat itu makin lama makin banyak. Filsafat bukan lagi dianggap sebagai sebuah fakultas yang kering, tetapi sebagai sebuah fakultas yang menjanjikan dan di mana lulusannya bisa kerja di mana saja. Iya. Salah satu dari penulis paling terkenal kita adalah lulusan Fakultas Filsafat Gadjah Mada, namanya Eka Kurniawan. Ia mendapat hadiah dari Inggris, namanya The Booker's Prize. Ya, dan tapi juga di organisasi kita ada Tommy Aoui, Ya. ada juga Pak Haris Zuber
yang mengajar di Universitas Gadjah Mada. Ada 3 filsuf yang bersama kita. Jadi ada baiknya karena filsafat itu diungkapkan di dalam bahasa, diungkapkan dalam sebuah kata-kata, dalam kalimat, bukan hanya sebuah kata-kata, tapi kalimat juga. Coba kita lihat, apa teks yang paling lama yang pernah ada di tanah air, supaya kita bisa merasakan bahasanya. Ini saya kebetulan punya sebuah buku yang cukup penting, karena memuat lengkap syair-syair dari seorang ulama, penyair, menulis prosa, tapi juga masuk dalam kategori sebetulnya filsuf di tanah air. Namanya Hamzah Fansuri. Wah, Jadi tidak salah kalau disebut bahwa sebetulnya beliau itu kalau nanti ada hari penulis di tanah air, bisa diusulkan hari penulis itu sesuai dengan tanggal kelahiran Hamzah Fansuri. Saya bacakan ini supaya teman-teman yang belum mendengarnya, bahasa kita pada ujung abad 16. wah, Itu kira-kira apa? Jadi 400 tahun yang lalu. wah, hebat sekali. Bagus. Saya bacakan sedikit. Syair Perahu. Inilah karangan suatu mada, mengarangkan syair terlalu indah, membetuli jalan tempat berpindah. Di sanalah itikadmu diperbetuli sudah. Wei muda, kenal dirimu, ialah perahu tamsil tumbuhmu. Tiada berapa lama hidupmu, ke akhirat juga tempat diammu. Wei muda arif budiman, hasilkan kemudi dengan pedoman. Alat perahu juga kerjakan, itulah jalan membetuli insan. Perteguh jua alat perahu, hasilkan bekal, air dan kayu. Dayung dan pengayuh taruh di situ, supaya banget perahumu laju. Sudahlah hasil kayu dan air, lengkaplah pula sau dan layar. Pada beras bekal janganlah taksir, niscaya sempurna jalan yang kabir. Nah, itu ada 5 bait dari sajak itu, Pak Jaya, yang saya rasa kita masih mengerti kan? Iya, iya, mengerti, Pak. Ya, itu kayaknya dikarang sekarang itu. Itu ya itu tulisan ini dari buku ini mengatakan bahwa ini adalah tulisan yang dulu, yang 4 abad yang lalu ya, kata 4 buku ini. abad yang lalu. Wah, Ini teks ya, bukan teks yang sekarang, tapi teks 4 abad lalu. hebat. Jadi kita masih mengerti, dan ternyata ada seorang profesor Perancis yang mengatakan sebetulnya bahasa Indonesia ini jauh lebih tua dan jauh lebih fleksibel dibandingkan bahasa-bahasa Eropa, dibandingkan juga dengan bahasa Perancis yang baru dikodifikasi pada abad 16-17. Dan ini teks pada abad 16 sudah begini bagus. Jadi begini, ini penting juga. Orang selalu, kenapa ada trauma mengatakan bahwa apakah ada filsuf Indonesia? Sebetulnya suatu fakta bahwa bahasa di Indonesia, bahasa Melayu waktu itu digunakan dengan menggunakan huruf Jawi, huruf Arab ya. Baru penjajahan Belanda itu menghapuskannya pada abad ke-20 gitu. Dulu semua surat-surat dan administrasi ditulis dalam bahasa Belanda, tapi di sebelahnya dalam bahasa Arab. Bukan dalam bahasa Arab, bahasa Indonesia yang ditulis di dalam dengan
aksara Arab yang disebut huruf Jawi tadi. Dan waktu itu juga banyak sekali akhbar atau koran yang diterbitkan di dalam tulisan aksara Jawi ini. Di Malaysia bahkan baru 10-an tahun yang lalu koran utusan Melayu yang ditulis dalam bahasa aksara Jawi ini hilang. Jadi itu kita mesti lihat juga faktor pemakaian aksara ini dalam sejarah bahasa di tanah air. Jadi bahasa Indonesia yang asalnya bahasa Melayu dituliskan di dalam aksara Jawi. Kemudian digantikan oleh kekuatan kolonial menggunakan aksara huruf Romawi. Jadi ini yang kadang-kadang lupa dikatakan orang. Hal ini terjadi kenapa? Karena ada juga perdebatan yang panjang di dalam literatur, dalam sastra di tanah air. Di dalam perdebatan panjang juga di dalam filsafat. Kita sudah mendengar bahwa ada kritik yang besar sekali terhadap Averroes kan, dari Imam Ghazali yang dibalas oleh Averroes atau Ibn Rushd. Kemudian kekuatan politik waktu itu akhirnya memutuskan supaya ilmu filsafat itu jangan berkembang, dan baru selama ceritanya. Jadi mungkin di negara-negara yang mayoritas penduduknya Muslim seperti di tanah air ini juga, ini ada kegamangan kalau memasuki filsafat, karena dulu ada semacam larangan secara politik untuk mempelajari filsafat. Namun demikian orang tetap belajar, tetap menggali filsafat secara tidak terbuka, mungkin supaya tidak terjadi suatu perdebatan yang melelahkan. Sekarang kelihatannya dunia udah lebih terbuka, dan di tanah air sendiri lebih banyak orang yang belajar filsafat meskipun mereka juga kaum muslim ya. Jadi masalah ini terkait juga dengan munculnya peradaban digital, di mana semua orang menjadi expert, dan the death of the expert, ya kematian dari orang-orang expert kan, katanya ada buku yang bilang begitu. Ya maksudnya kan karena dengan internet kita bisa belajar ilmu yang terakhir dari universitas terkemuka seperti di Harvard, di Oxford, di MIT secara gratis kan. Karena banyak sekali kuliah-kuliah yang secara gratis yang kita bisa dapat, dan kita bisa menjadi pintar dengan belajar sendiri selama kita bisa bahasa Inggris. Dan banyak sekali karya-karya itu ya bahan-bahan kuliah itu yang juga sudah diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa di luar Inggris. Dan ini dalam masa sekarang ini, setiap orang yang mau belajar filsafat, dia meskipun background-nya bukan filsafat, tapi ketika dia membutuhkan sesuatu yang dianggapnya penting, dia akan mencari jawabannya di dalam filsafat. Dan itu sebabnya minat terhadap filsafat menjadi lebih besar. Tapi dengan penjelasan ini, mudah-mudahan ini kita bisa lanjut ya bicarakan. Jadi hari ini kan hari yang sebetulnya sangat penuh dengan kepedihan. Saya baca tulisannya Mas Jaya, bahwa hari ini kan sejak 65 ya terjadi sebuah peristiwa yang disebut oleh Guntur Soekarno Putra sebagai gerakan 1 Oktober, dan buat yang lain itu disebutnya sebagai gerakan September 30 Gestapo. Gestapo ini mengingatkan kita pada Gestapo yang di Jerman gitu ya. Gitu. Jadi ada yang mengarang di sini gitu. Nah, sebetulnya kan
ini sebuah kisah yang sangat menyedihkan. Mungkin kita bisa mengembangkannya dari sini. Karena kita bisa melihat apakah pada tragedi kemanusiaan semacam ini, di mana yang meninggal katanya 1 juta sampai 2 juta orang pada periode tahun 65-66 itu, uh, apakah para filsuf uh, apa yang dikatakan, apa yang diperjuangkan, apa yang dibela oleh para filsuf gitu pada periode itu. Dan itu suatu periode yang tidak mudah. Karena kita melihat bahwa 50 tahun terakhir itu terjadi tragedi kemanusiaan yang luar biasa. Lalu kita melihat setelah meninggalnya banyak korban, yang umumnya adalah orang-orang kiri dan orang-orang yang beraliran mistik di tanah air gitu. Terjadi juga untuk pertama kalinya dalam Indonesia Merdeka ada sebuah pulau konsentrasi yang namanya Pulau Buru. Ya. Dan di situ para penulis terkenal kita seperti Pramudiana Tur Ya. diasingkan di sana gitu. Dan disuruh bekerja untuk membangun kampung di situ. Kemudian kesulitan dalam memiliki mesin tik pada zaman itu, akhirnya dia mendapat mesin tik. Tapi pada masa yang sulit itu dia mengarang 4 bukunya, ya luar biasa, Bumi Manusia, Ya, mahakarya beliau. Mahakarya itu sampai dengan Rumah Kaca. Dan ini menarik, Mas. Dia ketika tidak bisa mengetik itu kan, dia bercerita kepada teman-temannya tentang novel yang sedang ditulisnya. Nah. Jadi dia kembali kepada sebuah sistem zaman dulu. Tradisi lisan. Iya, raconteur gitu Iya, ya. Ada ya. pencerita itu bercerita kemudian mendengarkan. Lalu itu yang dicatat dan kemudian ketika ada mesin tik, ditik kembali, diperiksa oleh Pak Pramudia Antara itu, kemudian diselundupkan ke Jakarta, kemudian dibagi-bagikan untuk dibaca dalam bentuk fotokopi karena tidak bisa dijual. Dan ada 4 mahasiswa UI yang ditangkap dan mahasiswa lainnya yang juga ditangkap karena membagikan fotokopi dari 4 buku tersebut. Iya. Nah, pertanyaan, Mas Nasir sempat ketemu beliau. iya, saya sempat ke rumahnya Pak Waduh. Pram, iya di Jakarta ya. Bisa Mas Nasir ceritakan pertemuan pribadi Mas Nasir dengan the great Pak Pram. Silakan. Saya hanya mendengarkan. Beliau tidak banyak bercerita, tapi beliau sedikit cerita tentang bagaimana kehidupan. Dan saya tidak bisa terlalu lama juga di rumahnya beliau waktu itu. Itu kan zamannya Orde Baru ya, Mas ya. Iya. Kerasnya. Jadi siapapun yang ke rumahnya beliau itu tentunya dicatat ya, Mas ya gitu. Iya. Dan saya ini juga punya catatan, Mas. Karena apa? Karena buku saya yang pertama yang menjadi bestseller itu tentang revolusi Iran. Oh iya, betul. Jadi orang itu kalau saya ke sana mungkin dia curiga juga nih kan. Ini kan ahli revolusi yang pernah bikin buku Iran. Iya. Ngomong apa katanya? Anda sudah dicurigai. Iya, tetapi saya beruntung ya masih pernah bertemu dengan orang yang luar biasa gitu kan. Luar biasa. Dan jadi beliau itu sebetulnya kalau kita lihat ya juga bisa disebut seperti juga seorang Jean-Paul Sartre itu disebut sebagai seorang sastrawan, disebut sebagai filsuf gitu kan. Kita sekali bahwa Pramudia juga adalah seorang sastrawan dan filsuf, Mas, gitu kan. Beliau seorang pemikir. Dia seorang pemikir dan orang yang berpikir tentang
tentang hal-hal yang penting, bermakna, itu yang membuat pertanyaan-pertanyaan yang bagus tentang makna hidup, Iya, itu termasuk di dalam golongan yang disebut golongan para filsuf juga. ya. Sayangnya, Mas, Sokrates sedikit kan katanya tanya. iya, Kan? kekuatannya di situ sebelum Plato Iya, membikinnya menjadi elit dengan membuat akademi. iya. Ya, jadi begitulah. Jadi kita melihat periode tahun 65 itu, Mas, yang menyebabkan banyak sekali terjadi tragedi kemanusiaan yang sedih itu, sampai sekarang pun belum selesai. Sahabat kita Pak Agus Wijoyo waktu itu mencoba, kan, mungkin Mas masih dengar, 5-6 tahun lalu di Hotel Arya Duta, bicara soal 65 supaya masalah itu selesai. Tetapi ada protes dari golongan dari masyarakat yang tentang adanya suatu diskusi publik selama beberapa hari itu. Lalu akhirnya belum terjadi rekonsiliasi di tanah air karena dengan terjadinya peristiwa 65 itu. Dan kita melihat bahwa begitu banyaknya para penulis pemikir yang beraluran kiri, yang betulnya bukan komunis, tetapi karena dia berpaham progresif, juga hilang, seperti Mas cerita di dalam tulisan Mas yang sangat membuat saya sangat sedih dan hampir menangis tadi pagi. Ya, maka saya itu memilih Anda untuk bicara tentang filsafat penulis Indonesia. Karena saya yakin, atas keyakinan saya, atas keimanan kebudayaan saya, bahwa Anda seorang filosof. Dan dari dulu, dari kejauhan, pada waktu Kongres Kebudayaan dulu, di mana Anda mulai pertama kali angkat bicara, itu saya sudah tertarik kepada Anda, dan saya melihat ini adalah pemikir Indonesia. Ya, karena ya entah bagaimana, kebetulan waktu itu saya tidak tahu Anda kemana, tapi ternyata Anda ke Perancis. Iya, Mas. Dan di Perancis itu Anda ketemu seorang penulis yang kemudian dianggap sebagai seorang filosof terbesar abad ke-20, yaitu Jean-Paul Sartre. Dan bagi saya sebenarnya kamu bukan kamu ya, tapi kamus yang bahasa Abad Camus, ya. Itu beliau itu seorang penulis yang menjadi filosof, atau filosof yang menggunakan tulisan, sama seperti Bertrand Russell. Saya kira filosof abad ke-20 itu ya yang setara dengan Sartre cuma Bertrand Russell. Nah, Bertrand Russell itu kekuatan beliau itu pada tulisan beliau. Kalau ya, baca tulisan beliau, karena saya nggak bisa bahasa Prancis, maka saya menikmatinya itu, bahasa Prancis saya kan untuk menikmati Asterix, ya, komik Asterix itu, yang menurut saya sangat filosofis. Komik Asterix itu yang ditulis oleh Uderzo itu sangat filosofis. Perlu Anda ketahui bahwa komik Asterix itu masuk di dalam Kindler's literatur leksikon Jerman. Luar biasa. Itu Kindler itu kalau dalam ensiklopedi sastra, menurut saya luar biasa. Itu luar biasa, Pak. Setiap karya dibahas oleh Kindler ini bukan hanya pada sastranya, tapi pengaruhnya terhadap semua bidang kehidupan, politik, musik, teater, film, dan filsafat.
Nah, makanya saya tuh sebetulnya belajar bahwa penulis itu adalah sastrawan, itu dari Prancis, dari Jean-Paul Sartre itu. Ya, anunya, walaupun saya nggak bisa, saya bacanya terjemahannya, ya anunya. Tapi coba karya-karya beliau, esai-esai beliau, walah itu kan sangat filosofis. Betul. Ya, tulisan pendek-pendek beliau itu kan seperti mercon gitu anunya. Kalau digabung itu menjadi nuklir itu Pak, itu anunya gitu. Nah, makanya saya waktu Anda kembali dan kemudian kita kebetulan berkenalan melalui satu pena, wah, ini dia saya pikir ini adalah menambah keyakinan saya bahwa filsafat Indonesia itu ada. Itu saya tambahi, filsafat Indonesia harus ada. Betul Mas, saya sepakat dan dia harus dibesarkan gitu kan. Iya, Harus dibesarkan. kita terus terang Pak, ya saya kan saya baca tulisan-tulisan Schopenhauer, saya baca tulisan Nietzsche. Kenapa mereka menjadi besar? Karena bangsa Jerman membesarkan mereka, Pak. Betul sekali. Ya itu kan kemudian oleh bangsa Jerman sendiri itu kan diagung-agungkan, dimuliakan dan memang mulia. Tapi kalau tulisan-tulisan terutama yang saya dalami adalah Schopenhauer, itu sangat sederhana, Pak. Kalau menurut saya Sartre jauh lebih complicated, lebih intrinsik, lebih sophisticated daripada Schopenhauer. Tetapi Schopenhauer di Jerman itu siapa berani bilang dia jelek? Oh, ngamuk bangsa Jerman, Pak. Nah, celakanya di Indonesia kalau ada orang bilang bahwa Pramudia Anantatur bagus, wah, ada tadi kan bahaya Pak kan. Jadi ini ada ceritanya Mas, kenapa itu terjadi ya. Jadi kita melihat apa fenomena besar pada abad 20. Abad 20 itu terjadi dua perang dunia. Yang pertama, yang kedua. Aktor-aktornya persis sama gitu. Selalu ada Jerman, selalu ada Amerika yang bermusuhan ya kan, gitu kan? Iya kan selalu ada gitu kan. Orang Amerika kan nggak terkenal filsuf. Iya, belum mereka tidak masuk hitungan. Cuma Iya, koboi aja. iya, Kebudayaan mereka koboi. iya. Tetapi pada saatnya Amerika itu berhasil membangun kekuatan ekonomi yang luar biasa, Iya. menciptakan bom atom sehingga dia menguasai dunia. Oke. Nah, ini kita harus lihat kenapa terjadi filsafat nggak kurang diperhatikan di tanah air. Yang pertama itu ada dunia ini sejak abad 16-17 kan dikuasai oleh Barat. Kemudian kekuasaan Barat itu baru berkurang sekarang ini. Selama satu dekade ini dengan munculnya Tiongkok, dengan munculnya India dan Asia yang tampil ke depan di mana-mana, kuat secara ekonomi, kuat secara teknologi. Tapi juga kita bisa lihat juga bagaimana Barat itu menguasai bukan hanya melalui penjajahan fisik, tapi juga penjajahan di dalam bahasanya, Iya. di dalam ceritanya, dalam narasinya. Iya. Coba kita lihat tentang yang disebut Orientalisme. Itu kan Edward Said, Iya. seorang profesor dari Amerika Serikat, yang mengatakan bahwa orang Barat itu dalam image mereka melihat orang Timur yang dimaksud waktu itu, terutama oleh Inggris dan Prancis sebagai dua negara penjajah yang paling besar, itu menciptakan image sebuah Asia yang melempem. Ya. Sebuah Timur yang erotis, yang ceweknya gitu kan. Cantik-cantik, erotis, dan menurut aja apa yang dimaukan gitu kan. Orang-orang yang lemah kayak gitu. Iya. Orang-orang yang nggak bisa mempertahankan diri mereka.
orang-orang yang belum beradab. Dan itu di dalam literatur Eropa itu dan dalam karya-karya seni lukisan-lukisan Eropa kan kita lihat tuh digambarkan bagaimana posisi inferior Asia Ya, selama berabad-abad. ya, Dan itu juga mempengaruhi Indonesia karena kita dijajah oleh Belanda ya, yang juga banyak pemikir. Mereka punya Erasmus, mereka juga punya apa namanya Van Gogh, ya kan, orang-orang yang hebat kan dalam perdagangan kan. Mereka punya uh, mereka membuat kita merasa minder, rendah diri dengan menyatakan bahwa kita nggak setara dengan mereka, iya, bahwa betul. kita di bawah dengan mereka. Memang mereka bilang begitu, ya, betul. Iya, dan itu kan di dalam apa namanya novel-novelnya Pak Pram itu jelas itu. Iya, Jadi yang ini apa namanya diciptakan sebuah mitos bahwa orang Melayu ini malas gitu kan. iya, itu. Dibandingkan katanya, bahkan ada pendiri dari sekolah kayu tanam, ya Marasutan itu cerita. Waktu dia mendengar cerita bahwa ketika orang Eropa ke Mesir, mereka melihat perempuannya itu nggak kerja. Kenapa? Ya karena nggak ada yang dikerjakan, karena ini padang pasir semua. Nggak ada air katanya kan, kayak kita nggak bisa apa-apa. Tapi di Indonesia, di Malaysia, di wilayah kita ini, Asia Tenggara, kan subur. Tetapi kenapa orang di sini lebih punya tempo yang santai, ya kemudian punya filsafat yang beda dengan yang di Barat kayak gitu. Filsafat di mana yang sebetulnya bisa terjemahkan ke dalam filsafat Pancasila. Dan itu yang dipahami oleh orang Barat sebagai bahwa ini orang-orang malas kayak gitu. Dan orang-orang inferior. Ya, betul. Dan itu yang terjadi, itu ditulis dengan sangat baik oleh Edward Said gitu. Nah, sebelumnya itu di Filipina adalah Rizal yang pertama kali di abad 19 itu menulis tentang bagaimana proses apa namanya monopoli wacana dari Barat terhadap Asia. Jadi kita lihat bahwa penjajahan itu bukan hanya penguasaan fisik, tapi juga merasuki pikiran dengan mempengaruhi pikiran, gitu kan. Jadi imperialisme kultural. Imperialisme kultural, dan kalau filsafat masuk di dalam bagian kultural, bagian dari kultur, maka kita bisa pahami kenapa apa yang terjadi saat ini, sehingga masih terjadi kolonisasi dalam sistem berpikir Barat yang masih belum itu, sehingga dekolonisasi di dalam pemikiran itu masih harus berlaku di Asia. Nah, begini, kalau kita ngomong begini banyak yang marah, Mas. Tapi apa-apa, justru ini. Makanya kita sekarang nggak mau lagi memperdebatkan, karena saya dengan Anda kan sepakat bahwa filsafat Indonesia ada. Nah, justru sekarang ini, mari Mas, saya mohon perkenan Anda melanjutkan perjuangan Ibu Roseno. Ya betul, Ibu Tuti. Ya, yang Tuti itu, beliau kan almarhumah sudah. Nah, kan kita tahu sebetulnya beliau kan sudah berjuang untuk itu, masuk ke ensiklopedia Prancis itu. Tapi Mas, kalau bisa Mas, mumpung Anda kan adalah Presiden PEN Indonesia. Nah, bagaimana kalau Anda, kan Anda punya proyek macam-macam ya, tentang demokrasi dan lain itu. Mohon perkenan Anda untuk bikin ensiklopedia filsuf Indonesia. Oh, Mas, itu bagus sekali, Mas. Bagus sekali. Monggo, Pak. Itu adalah habitat Anda. Ya. Kita sudah menulis buku tentang demokrasi yang sukses. Nah, ya. Makanya itu Anda tinggal sedikit lagi, karena Anda kan menurut saya Anda sudah menjadi titisan Jean-Paul Sartre, di mana seorang penulis itu adalah sekaligus seorang filosof.
Dia kan Anda itu sudah saya kelihatannya kan sukma beliau sudah wahyu beliau sudah masuk ke dalam raga Anda itu. Nah, tolong Mas, Anda mumpung Anda kan sudah bersyukur, saya kan waktu itu sedih waktu Anda kena Covid, itu saya sedih sekali. Tapi ternyata Anda cepat sekali sembuh dan sekarang sudah sembuh, sudah segar bugar begini. Tolong Pak Nasir. Iya Mas, nanti kita bicarakan teknisnya. Ya, Tapi saya teruskan sedikit Mas ya. Kita masih ada waktu kan? Karena oke, masih. ini kita bicara pangkal dari kenapa rasa minder wahde gini nih. Oke, Yang masih ada sampai sekarang gitu kan. Nah ini kan Bung Karno di dalam pidato menerima Dr. Honoris Causanya di Gajah Mada tahun 50, dia memberi judulnya adalah Akal ya kan dan pengabdian kira-kira gitu. Jadi akal itu sesuatu yang dia miliki karena dia seorang elit. ITB pada waktu itu di bawah pemerintah kolonial pasti dia nggak kalah mutunya dengan Institut Teknologi di Delft gitu ya. Nah, saya yakin betul pada waktu Bung Karno itu sekolah. Pemimpin kita yang satu lagi adalah Bung Hatta. wah, Ya, ya, sekolah di sekolah tinggi dagang di Universitas Rotterdam yang jadi Erasmus sekarang ini ya. Mereka berdua ini kan dipilih oleh rakyat sebagai pemimpin bukan karena mereka adalah dua-duanya filsafat yang luar biasa, iya, pemikir, filsuf yang luar filosof, biasa. ya, Coba Mas, setuju, Bung Karno itu ya menciptakan Pancasila. iya, Nah itu kan luar biasa. ya itu filsafat, Filsafat begini, Prancis itu mengubah negaranya dari kerajaan di bawah Louis XIV, 16 menjadi republik dengan juga sebuah filsafat yang disebut Trinity itu kemerdekaan, liberté, égalité, persamaan dan persaudaraan. Tiga oke, hal gitu ya. Dan kita memiliki 5 prinsip ya, gitu. Dan ini Mas, kalau kita sudah mempunyai kita udah ada sepakat bahwa filsafat Republik Indonesia adalah filsafat Pancasila yang diciptakan, yang direnungkan, diolah oleh Bung Karno. Apakah boleh dikatakan bahwa nggak ada filsuf di tanah air, Mas? nah, ya Padahal makanya itu, Pancasila ini Mas sekarang udah jadi bicara di mana semua orang meniru iya, negara-negara tetangga bilang andai kata kita punya Pancasila. Tanya di Singapura waktu saya tinggal di sana. iya, Andai kata kita punya Pancasila aman semua. Tempat lain. Jadi sesuatu yang itu memang inherent. Bagaimana Bung Karno menciptakan konsep tentang marhaen gitu kan? iya, waduh, keren Itu ya, kan luar biasa. hebat Pak, makanya ini semua itu, Luar biasa waktu dia menulis. Dan kalau kita dikatakan bahwa menyatakan seorang itu filsuf dengan melihat dia punya karyanya Bung Karno itu banyak sekali. iya, Gitu. Jadi orang yang nggak sampai sekarang belum mengatakan Bung Karno itu adalah seorang filsuf, ya itu saya dia. nggak bisa kal kayak gitu. Dan saya setuju Bung Hatta itu juga filosof. Bung Bung Hatta Hatta lihat itu dahsyat. bukunya yang terbitkan 10 jilid oleh LP3S yang Iya, setiap jilid habis 1000 halaman gitu kan. iya. Itu aja menunjukkan bahwa dia orang filsuf. Nah, Coba itu dia. filsafatnya di dalam dunia luar negeri adalah keseimbangan. Misalnya ya kita tidak berpihak ke kiri, tidak berpihak ke kanan. Itu dalam hubungan luar negeri. Filsafatnya yang diterapkan yang masih dipakai oleh Republik ini sampai sekarang. Nggih. Sehingga dalam masalah antara Ukraina dengan Rusia, kita memilih independen, non-blok. Iya. Itu kan dasarnya dari pidatonya Bung Hatta. Iya. Di samping itu bahwa beliau menciptakan sebuah ekonomi yang menciptakan keadilan namanya kooperasi, Iya. yang di Amerika berhasil dan di Eropa Utara berhasil, itu juga adalah penerapan dari kooperasi, kerjasama di semuanya kayak gitu. Itu hanya beberapa hal. Dan bahwa beliau itu mempertahankan demokrasi sehingga beliau rela mundur dari wakil presiden karena beliau ingin demokrasi yang dicapai sejak Indonesia merdeka jangan menjadi demokrasi terpimpin. Itulah konsistensinya beliau kepada filsafat demokrasi. Iya. Wah, kalau ngomong dengan Anda, syahwat kebudayaannya kita terangsang, Mas.
Nah, yang terakhir nih, saya mungkin nggak terakhir. Kita masih 1 jam masih acara ini, Mas ya. Masih ada 10 menit lagi, silakan. Ya, jadi ini yang saya bikin beberapa slide nih, cuman 4 slide aja. Filsafat dan kemanusiaan, filsuf dan kemanusiaan. Coba tadi kita lihat ya bahwa kita ini adalah pendiri dari gerakan non-blok. Kita mendirikan konferensi, kita membuat konferensi Asia Afrika, menyatukan negara-negara yang besar dari Tiongkok, India, datang ke Bandung gitu. Nggih. Itu kan menunjukkan bahwa kemampuan dari Bandung Besar Indonesia untuk mengundang orang dan orang itu mau datang. Nggih. Orang yang dimaksud itu bukan orang sembarangan. Yang datang kemari adalah Zhou Enlai, orang yang sangat penting nomor 2 sesudah Mao Zedong pada waktu itu tahun 55, dan juga Nehru. Sampai gitu kan. Itu kan luar biasa. Ya. Dua negara itu yang sekarang bangkit luar biasa, India dan Tiongkok. Dan kalau nggak salah Nasir juga hadir ya. Nasir juga datang. Makanya. Muhammad Nasir. Nah, sekarang kita lihat bahwa pada abad 21 ini kita harus kembangkan filsafat kemanusiaan, Mas. Okay. Yang bentuknya kemanusiaan. Sudah banyak filsafat dan keagamaan, dan itu masih banyak. Tapi yang kurang banget sekarang itu adalah filsafat kemanusiaan. Betul. Dan Pancasila itu adalah filsafat Indonesia yang membersatukan negara maritim yang begini besar seperti Indonesia. Kan kita disatukan. Sehingga meskipun Mas ya ini, meskipun kita mayoritas penduduknya Islam, tetapi tidak seorang pun yang jadi presiden kita ingin menjadikan negara ini negara berdasarkan agama. Iya. Karena ada Pancasila, itu semuanya. Iya. Itu yang kadang-kadang kita lupa. Jadi peranan para filsuf itu amat penting. Di dalam zaman antik Yunani Romawi, para filsuf itu adalah orang-orang bijak yang selalu berusaha mencari kebenaran dengan selalu mengajukan pertanyaan-pertanyaan, sehingga mereka juga dianggap sebagai penyembuh atau terapeut, atau sebagai dokter gitu sudah dia. Marcus Aurelius, ya. Itu termasuk Marcus Aurelius di situ. Jadi para filsuf harus terus mencoba memberi jawaban dan memberi harapan pada manusia. Memberi harapan, betul. Memberi harapan bahwa selalu ada jalan keluar. Di zaman sekarang ini anak-anak muda harus dirangsang melalui diskusi tentang pentingnya filsafat. Dan ini nggak akan berlangsung kalau filsafat itu tinggalnya di Menara Gading. Iya, nah itu dia. Setuju Pak, setuju. Ya, ini harus mendarah daging, bukan menara daging. Harus mendarah daging. Nah, jadi kita melihat bahwa ilmu filsafat yang berkembang luas adalah jawaban yang membantu semua manusia yang bingung ketika kita hidup di dalam zaman 3C. Bahasa Inggrisnya ya, adalah konflik, peperangan, kemudian COVID, yang satu lagi climate, perubahan iklim yang luar biasa. Kita sedang menghadapi juga resiko perang dunia ketiga. Betul Pak, itu yang saya khawatirkan. Dan kalau filsuf nggak memberikan pikiran mereka, tetap aja mereka cuma pada hal-hal yang kecil-kecil, tapi turun seperti Sartre, dia menentang perang Vietnam, dia turun, dia memimpin demonstrasi gitu kan. Dia menentang segala macam ketidakadilan, pelanggaran HAM. Sehingga ketika dia meninggal, Mas Sartre ya, itu lebih dari 3 kilometer orang yang memenuhi jalan-jalan kota Paris, membuat macet. Waktu beliau meninggal ada di mana? Saya sudah pulang ke tanah air, Mas ya. Dan dia orang bilang, sekarang siapa yang akan memimpin kita saat meninggal? Itu Mas. Itu yang rakyat beliau memimpin. Perkataan itu juga diucapkan oleh orang-orang yang waktu Bung Hatta meninggal. Nah, waduh, ini siapa yang ditakuti oleh Pak Harto? Waktu itu ngomongin gitu, nggak ada lagi. Waktu beliau masih hidup,
Pak Harto tuh takut, masih hormat ke dia. Jadi di situ Mas, peranan para filsuf itu penting Nggih. sekali. Dan para filsuf Jadi itu kalau istilah bahasa sekarang itu healing. healing, healing, ya, healing, ya. Iya. Keren Pak. Pak, saya berterima kasih sekali. Jadi, tolong, Pak Nasir jangan lupa nanti, proyek ensiklopedi filosof Indonesia. Siap Mas, dengan dukungannya Mas, kita bisa ciptakan sebuah buku babon Mas ya, ya. Iya, seperti buku kita demokrasi dan Iya, kemanusiaan di masa iya. COVID. Ya. Nanti kita kasih juga Ramos Horta kalau datang ke sini kita kasih juga itu nanti, Pak. Siap, siap. Dan dia sekarang menggunakan buku kita sebagai untuk mengetahui bagaimana demokrasi Iya, air ya. luar biasa itu anunya. Mas Nasir Tamara, saya ucapkan terima kasih bukan atas nama saya pribadi, tapi atas nama bangsa Indonesia. Ya, tolong Anda terus bimbing kita semua untuk menempuh jalan yang benar melalui jalur yang Anda buat, yaitu jalur peradaban. Karena tidak percuma Anda adalah muridnya Samuel Huntington. Jadi civilization itu adalah tugas Anda. Dengan bantuan Mas dan semua sahabat kita bisa melakukan perubahan. Ini Anda sudah punya, tapi kami tambahin lagi ya untuk memenuhi dinding rumah Anda. Ucapan terima kasih dari Jaya Prana Institute kepada Dr. Nasir Tamara, MA dan MC. Itu Master Sains Anda apa? Bidang apa? Saya di bidang komunikasi, Mas. Oh, MA-nya? Dalam politik ya. Wah, nah, atas perkenan menjadi narasumber Jaya Pranasio dengan tema filsafat penulis Indonesia. Tepuk tangan untuk Dr. Nasir Tamara. Terima kasih Mas Jaya. Sukses selalu Jaya Suprana Show. Terima kasih.